Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada netizen ini, masyarakat, mohon maaf. Video kemarin itu saya ada trouble gitu ya. Terpaksa saya hapus. Lalu saya konsul dengan rekan ya mengerti hukum. Justru dia mengatakan sebaiknya dibuat lagi, nggak apa-apa itu. Tidak jadi masalah, nggak usah takut ya. Jadi untuk kesempatan ini saya akan buat lagi videonya ya terkait dengan kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengenai premanisme ya, ormas. Baik, saya mau menyampaikan kepada Bapak Deddy Mulyadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, saya sudah banyak tahu tentang kinerja Pak Deddy ya, Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Saya angkat jempol karena Anda bekerja berdasarkan hak asasi kemanusiaan. Ada artinya rasa kemanusiaan itu yang diutamakan, baru tentang peraturan ya, tentang regulasi segala macam. Dan bahkan Bapak apabila peraturan dan regulasi itu sedikit menyimpang atau melanggar dari kemanusiaan, Bapak berani menentang itu. Jadi bagus Pak, hebat itu. Artinya di situ ada usaha perbaikan peraturan-peraturan yang sifatnya tidak manusiawi ya, yang kurang manusiawi. Itu memang cara kerja yang baik dan saya suka seperti itu. Memang dari dulu saya sejak honor saya begitu kerja saya. Walaupun saya pendatang. Karena saya tuh berhadapan dengan pribumi waktu itu. Tahun 97 tuh mau honorer. Petani orang pribumi, petugasnya orang pribumi. Petani dikerjain, petani diperalat, dibohongin, diakalin. Dan saya pernah melihat langsung petani itu nangis sama saya, melihat saya, bercerita sama saya kinerja aparatur. Dia merasa dia jadi korban bantuan. Oke, saya itu terlepas itu nanti akan saya ceritakan kisah itu, perjalanan itu. Tapi sekarang bagi saya yang akan saya sampaikan ini tentang penanganan atau kebijakan premanisme ya di ormas ya. Saya tidak membantah, tidak menghalangi Pak, saya mendukung gitu ya. Tapi perlu Bapak pahami juga ya bahwa anggota ormas yang premanisme itu ada kemungkinan di antara mereka itu karena ada kecewa dengan kebijakan pemerintah. Juga ada juga yang menjadi korban premanisme di pemerintah, apakah itu keluarganya atau apanya. Nah, yang mendorong dia untuk premanisme dan bergabung di ormas, ya itulah kesempatan dia melampiaskan kemarahan dia. Ada seperti itu. Nah, bagaimana Bapak cara membedakan itu? Bagaimana cara mengatasi itu? Nah, makanya saya mengatakan kemarin itu tuh kurang efektif. Mungkin ada cara lain Pak mengatasi itu ya. Karena kan Bapak tahulah dalam persyaratan mendirikan ormas itu kan ada. Nah, dari situ kita ngangkatnya dari itu. Bagaimana cara mereka merekrut anggotanya itu yang harus dimonitoring, yang harus diperiksa, yang harus dikawal. Jadi misalnya itulah dan seterusnya lah. Saya panjang lagi ceritanya itu. Tetapi di sini Pak Deddy Mulyadi yang terhormat ya, apa yang saya katakan tadi itu premanisme itu ya, yang tadi menjadi korban itu artinya dia dipicu oleh adanya premanisme di dalam pemerintah. Premanisme di pemerintah itu gak ada polisinya Pak. Tiba-tiba ada udah jadi korban, ada yang jadi korban aja. Korban premanisme di pemerintah. Tapi premanisme yang di ormas itu ada polisinya. Pertama. Yang kedua, premanisme yang ada di ormas lingkupnya kecil karena keributan kegaduhan ya di lingkung itu aja. Tempat adanya terjadi premanisme, skupnya kecil. Tapi premanisme yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di dalam pemerintah ya tentu oknum ya, maksud saya itu. Nah, cukupnya besar. Kalau kabupaten maka satu kabupaten cukupnya yang terjadi kegaduhan. Inilah Pak, premanisme yang di pemerintahan ini yang harus lebih Bapak utamakan Pak. Nah, karena Bapak rasa kemanusiaan yang tinggi, saya salut Pak. Saya salut ya.
Saya pernah ada aparatur negara mengatakan, kamu sok pemerintah, kamu melawan. Masa kamu melawan pemerintah? Saya nggak pernah melawan pemerintah, tapi saya melawan oknum-oknum pemerintah yang melakukan premanisme. Jadi isi yang di pemerintah yang jadi premanisme itu yang saya lawan, bukan pemerintah yang saya lawan. Itu jawaban saya seperti itu, Pak. Nah sekarang mungkin Bapak bisa begitu juga. Bapak sebagai aparatur juga, berarti bisa nggak? Ini berarti artinya di sini Bapak akan melawan pemerintah, tetapi orang pemerintahnya di dalamnya, kan bukan pemerintahnya. Nah ini saya coba karena sikap dan jiwa Bapak seperti itu, saya tertarik ya kepada Pak Dedi, sehingga saya pernah datang ke pendopo Bapak di Subang menyampaikan penderitaan saya, korban kriminalisasi Pemda Kabupaten Sukabumi terhadap diri saya karena saya menentang koruptor, bahkan saya sebagai pelapor ke KPK tahun 2019. Dampak dari kriminalisasi ini terjadi berbagai macam dokumen data palsu yang dibuat Pemda Kabupaten Sukabumi untuk melakukan tekanan terhadap saya. Ya, bahkan pemberhentian saya dari ASN itu menggunakan data-data palsu yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi, yang dipalsukan, yang direkayasa, termasuk rekayasa diagnosa kesehatan saya, kesehatan jiwa saya itu direkayasa. Itu juga salah satu dasar untuk memberhentikan saya itu dari ASN. Lalu dampak dari kriminalisasi yang paling utama adalah jiwa orang tua saya jadi korban, meninggal secara tidak wajar, kemudian dibungkam oleh Polda Jabar. Sementara dugaan pelakunya sudah ada, dan itu dibungkam. Terakhir saya dapat informasi 2-3 bulan yang lalu, anggota polisi yang melakukan penyelidikan ini me-WA saya mengatakan saya menyerah. Polisi seperti itu kerjanya. Udah dulunya katanya daluarsa, kemudian saya laporkan lagi ke Mabes Polri, lalu ditangani, lalu jawabannya tidak ada bukti, kurang saksi. Sekarang bukti, sekarang fisik, jiwa aja udah bukti. Kan gitu artinya. Mayat yang ditemu di sungai aja tahu, mereka bisa ketemu pelakunya. Ini sudah ada orang dugaan. Apa susahnya? Ini ada suatu kesengajaan. Nah, itu bukti-bukti fisik ya yang sifatnya palsu itu sudah saya titipkan di pendopo, Pak. Saya nggak terima, Pak, kriminalisasi terhadap saya sampai sekarang. Akhirnya saya melarat hidup saya. Satu keluarga kami pernah mengalami makan sampah pasar beberapa bulan karena nggak punya duit. Kan waktu saya diberhentikan itu saya nggak dikasih uang pensiun, ditahan. Bahkan taspen juga saya ditahan, Pak. Untung saja ada pengusaha yang meminjamkan uang. Yang lebih parah lagi, kok anak saya harus dikorbankan juga itu. Ya, kenapa? Belum nyampe sebulan orang anak saya lulus masuk ikatan dinas, itu saya diberhentikan tanpa pensiun, tanpa ada taspen. Sementara anak saya masuk taruna butuh biaya untuk uang kontrak, bahkan untuk uang makan, uang seragam yang harus ditebus. Saya mau bayar pakai apa? Tiba-tiba saya diberhentikan, lalu tidak dikasih uang pensiun. Dan anak saya sempat stres waktu itu. Akhirnya saya berjuang dan untung ada pengusaha yang ada di Kabupaten Sukabumi itu kebetulan satu daerah sama saya. Dan saya dipinjamkan 9,5 juta waktu itu. Itulah yang saya pakai. Tapi selanjutnya nggak bisa berbuat apa-apa dan kita tanpa duit. Akhirnya saya pinjam. Dan kita pernah mengalami itu, Pak, makan sampah pasar. Benar-benar kita tidak punya uang. Dan sampai saat ini hidup kami melarat. Istri saya sekarang jadi pembantu. Saya suruh. Kenapa? Kriminalisasi terhadap saya itu hampir 80% menggunakan permasalahan rumah tangga. Makanya saya dengan istri, antara saya dengan istri dan mertua keluarganya itu diskenario oleh Pemda Kabupaten Sukabumi sehingga terjadi perpecahan.
Jadi banyak kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap saya sebagai penentang koruptor. Nah, untuk itu saya memohon kepada Pak Deddy Mulyadi, keadaan saya sekarang terancam. Rumah saya pernah dirusak, dilempar 3 kali, Pak. Tahun 2005, 2013, 2019 nggak pernah ditangani oleh kepolisian. Kendaraan tua saya itu pernah dibobok di dalam perjalanan, Pak, di Ciranjang. Kemudian dalam perjalanan saya pernah ban mobil saya itu lepas secara tiba-tiba sehingga mobil oleng. Untung bukan kecepatan tinggi. Jadi ini banyak tindak kriminal terhadap saya, kriminalisasi terhadap saya yang jelas-jelas sudah pelanggaran HAM berat. Dan ini dibiarkan oleh aparat hukum. Saya punya hak, Pak, untuk menuntut sekarang ini. Dan saya menuntut kepada Bapak Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menuntut keadilan. Bapak sekarang jadi pemimpin daerah, saya memohon bantuan, menuntut Pemda Kabupaten Sukabumi untuk bertanggung jawab atas kerugian saya secara material, moral, psikis, dan pencemaran nama baik. Kepada Bapak Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi, dan saya akui pemimpin yang paling mengutamakan kemanusiaan adalah Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Semoga Anda bisa dapat di RI. Tapi saya mohon bantuannya untuk saya mendapatkan keadilan bagi saya, agar pemerintah Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab ganti kerugian saya secara materi, moral, psikis, dan pencemaran nama baik. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi, mudah-mudahan hati Bapak terbuka untuk membantu saya. Dan data-data sudah saya titipkan di pendopo Bapak, ya, atas nama Zaizal, ya. Bapak yang menerima berkas itu namanya Bering. Oke, Pak, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kelancangan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya menambahkan juga sedikit, Pak, ini ada yang kelupaan. Jadi saya ini diberhentikan dari ASN memang dengan hormat, tapi tetap saja itu merupakan satu hukuman karena belum waktunya. Kemudian yang kedua, pemberhentian saya ini menggunakan data-data palsu, ya. Lalu ada ketidakpuasan dari Pemda Kabupaten Sukabumi ini, kebijakannya, udah saya diberhentikan dengan cara tidak manusiawi. Lalu BPJS itu diblokir, Pak, dari tahun 2023 sampai sekarang. Makanya saya katakan kami hidup melarat sekarang ini. Ini tambahan bagi saya. Mudah-mudahan Bapak bisa memahami ini. Dan tolong, Pak, bantu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.